Salam Mbak Saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam penuh damai dan sukacita bagi kita semua. Jumpa lagi di program Pelita Hidup. Setelah kita merayakan Paskah, tapi juga setelah kita melewati hari-hari hidup penuh bahaya, akibat karena semua kita diterpa badai La Nina yang maha dahsyat. Kita patut bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan yang kita percaya, Dia telah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas kuasa dosa dan maut. Dia Tuhan yang berkuasa meneduhkan, mendiamkan, dan menenangkan badai La Nina bagi kita semua. Secara khusus bagi saudara-saudaraku yang mungkin terkena dampak langsung akibat badai La Nina, saya mendoakan Tuhan menyatakan pertolongannya, memberi kepada saudara-saudara daya tahan yang kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Dengan penuh harap, saudara-saudara yang berduka diberi penghiburan dan kekuatan. Yang rusak bisa diperbaiki, yang roboh dibangun kembali. Kita yang cemas, yang bimbang, dan mungkin masih merasa takut, kiranya tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kita, saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dia memeluk kita dan melindungi kita dengan kasih-Nya. Buktinya, Tuhan masih berkenan menganugerahkan bagi saudara dan saya hari yang baru untuk kita jalani. Untuk itu saudara, dengan kerendahan hati saya mengajak kita semua, mari kita tunduk di hadirat Tuhan yang kudus, dan kita memohon Tuhan memimpin hidup kita sepanjang hari ini dengan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Bapa anugerahkan kepada kami. Sekarang kami mau mendengar akan firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu dalam hidup tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, saat ini firman Tuhan yang saya pilih bagi kita semua terambil dari Injil menurut Matius pasal 28 ayat 9 dan ayat 10. Sekali lagi saudara, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita diambil dari Injil menurut Matius pasal 28 ayat 9 dan ayat 10. Berbunyi demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangkit dengan hidup yang baru. Itulah tema renungan yang saya pilih bagi kita semua. Bangkit dengan hidup yang baru.
Saudara kekasih Tuhan, Yesus yang bangkit, dia tidak berdiam diri dengan kebangkitannya, tapi dia bergiat mengerjakan kebangkitannya sebagai kesaksian bahwa ia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan ia menampakkan dirinya dengan menjumpai mereka yang selalu merindukan akan kehadirannya, sebagaimana yang dialami juga oleh dua orang Maria, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain yang diceritakan dalam Injil ini, Injil Matius pasal 28. Saudaraku yang kekasih, dua Maria dalam cerita Injil ini mengatakan kepada kita bahwa ketika mereka pergi ke kubur, mereka merasa takut. Kenapa? Karena terjadi gempa bumi saat itu. Gempa bumi yang amat hebat. Batu penutup kubur Yesus telah terguling. Dan mereka mendengar kata malaikat Tuhan, Yesus tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Dia telah pergi ke Galilea mendahului para muridnya di sana. Dua Maria ini, saudara, diutus oleh malaikat Tuhan pergi dan memberitahukan kepada murid-murid Yesus tentang peristiwa kebangkitan yang mereka saksikan. Dengan rasa takut dan bercampur dengan sukacita, dua Maria ini, saudara, berlari dengan cepat pergi dan memberitahukan para murid Yesus apa yang telah mereka saksikan di kuburan Yesus. Saudaraku yang kekasih, Yesus yang bangkit merasa perlu menjumpai dua Maria ini yang saat itu berlari dalam ayat 10
dikatakan, jangan takut. Sekarang pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ini berita penting. Berita tentang kebangkitan Kristus adalah berita penting yang harus diteruskan oleh dua Maria kepada murid-murid Yesus, supaya mereka pun menyaksikan bahwa benar Kristus telah bangkit. Saudara kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita, mari kita berefleksi beberapa hal penting menyangkut dengan iman dan percaya kita kepada Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Jalan keluar untuk semua masalah yang kita hadapi, terutama masalah hidup badai La Nina yang menerpa kehidupan kita, yang memporak-porandakan kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, saudara, pasti akan ada jalan keluar. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, Kristus telah bangkit. Kristus yang bangkit itu membuka kesempatan bagi saudara dan saya supaya kita bisa mendekat kepadanya tanpa rasa takut, dengan tetap menyadari bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup jauh darinya.
Dan juga kita selalu berharap agar Tuhan pun tidak menjauh dari kita. Selain itu, saudara, kebangkitan Kristus akan membuat kita selalu sadar hidup dalam penyembahan hanya kepada Tuhan pada setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, dapat memberkati kehidupan kita. Mari kita mensyukuri di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, karena kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami juga di dalam firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, agar makna dari kebangkitan Kristus tidak sekedar menjadi pengetahuan, akan tetapi menjadi bagian terpenting bagi kehidupan kami. Kami selalu hidup dalam kehidupan yang baru, mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Kristus, agar dengan rela kami selalu bersedia diutus menjadi saksi dari kebangkitan-Mu. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan badai seroja, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Semua peristiwa hidup yang kami alami ada dalam kendali-Mu. Karena itu selalu kami yakini bahwa Engkau adalah Tuhan perlindungan bagi kami. Di tengah-tengah situasi hidup yang kami alami sekarang ini, kami tetap percaya akan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa Semawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, saudara, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai saudara-saudaraku dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa lagi di program Pelita Hidup berikutnya.